Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Jaemin bertemu dengan Vena. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Vena berkata pada Jaemin, "Master, bukankah kamu lebih tinggi sekarang? Warna rambutmu jadi lebih gelap. Aku jadi semakin mirip dengan ibu." Jaemin bergumam, "Itu pasti gen dari sang ratu. Lama-kelamaan rambut dia kemungkinan akan semakin merah." Jaemin berkata, "Tapi kenapa kamu di sini? Aku kira kamu seharusnya bersama sang ratu. Aku pikir jika aku menetap di frontier, kamu akan menemukan aku." "Lihat, Master. Master bilang aku harus kembali dengan semakin kuat. Jadi aku berusaha keras selama 5 tahun ini. Tampaknya yang berkembang bukan hanya diriku. Kalian berdua telah bekerja keras selama beberapa tahun belakangan. Aku tidak pernah melihatmu senyum seperti itu. Astaga, kamu sudah banyak berubah, Master. Apa yang kalian bicarakan? Senang bertemu kalian setelah sekian lama." Kita beralih di tempat yang lain. Di sana Vena bertanya pada Jaemin, "Hawkin dan Master akan bertarung. Apa itu benar, Master? Kenapa kalian sangat terkejut? Kalian pikir aku akan kalah? Aku tidak begitu tahu kekuatan Master saat ini. Tapi kekuatannya Hawkin itu legendaris." Jaemin bergumam, "Hawkin pasti hampir setara dengan tingkat Grandmaster. Jika diberi kesempatan, dia akan menerobos dinding tipis itu dan naik ke alam Grandmaster. Individu terkuat itu langka, bahkan di dunia manusia. Sword Sainterik, sang juara bertarung Arena Darius, lalu pedang Zenith Sabel. Mereka saja belum tentu langsung bisa mengalahkan Hawkin dalam pertarungan. Entah kenapa, aku merasa aku tidak akan kalah." Jaemin berkata, "Tidak apa-apa. Aku akan menang. Aku akan memperbaiki sikap buruk pedebah itu. Tapi aku lebih penasaran terhadap Alice. Dia itu orangnya bagaimana?" "Alice?" Dengan tiba-tiba Rosemary masuk ke tempat Jaemin dan dia berkata, "Jaemin Walton, Nona Alice ingin berbicara denganmu. Jika kamu berkenan, aku akan mengantarmu sekarang." Setelah itu, Jaemin pun menemui Alice. Alice berkata, "Rumahku ini cukup tua, bukan? Aku berterima kasih atas undanganmu. Ngomong-ngomong, kenapa tanganmu seperti itu? Apa kamu bertarung melawan naga kuno? Kamu cepat mengerti. Satu-satunya yang mampu melakukan itu terhadap orang sekuatmu adalah naga kuno. Kenapa kamu bertarung dengan naga kuno? Singkatnya bisa dikatakan untuk membunuh seorang dewa." Itu pernyataan yang ambigu dan tidak lengkap. Tapi aku suka itu. Namun apa hubungannya membunuh dewa dengan naga? Karena relik yang ada di pegunungan naga. Keberadaan dunia yang disembunyikan oleh 12 dewa ada di dalam Rains itu. Untuk melawan 12 dewa, kita harus mengetahui kebenaran itu. Jadi aku mencoba masuk ke sana. Kebenaran dunia? Kamu lebih tertarik dengan hal itu ya? Soalnya naga melarang ras lain untuk memasuki wilayah mereka. Jaemin, apa kamu tahu kisahnya penyihir hitam Ganon? Aku pernah mendengarnya dari Mayetri.
Penyihir hitam Ganon, seorang penyihir kelas 9 dan merupakan kekasihnya Mayetri, seekor naga biru. Dia dikejar-kejar oleh naga. Dia bersembunyi di tanah sihir yang kuat, di mana dia menemukan kebenaran dunia. Mau bertanya dimanapun, tanah sihir yang kuat itu tidak bisa ditemukan. Wajar saja, karena seluruh wilayah itu, termasuk pegunungan naga, adalah tanah sihir yang kuat. Jaemin bergumam, jadi alasan itu tidak bisa ditemukan meskipun bertanya dimanapun. Apa sang Raja Naga Brahman memerintahkan para naga untuk menjaganya? Alice berkata, aku bertarung melawan naga kuno juga karena untuk meminta bantuan. Raja Naga adalah penguasa semua naga, terutama naga kuno. Tidak mungkin mereka menolak permintaan darinya. Jadi awalnya aku ditolak. Jaemin bergumam, ada ras lain yang meminta izin untuk ke pegunungan naga, tapi dia tidak langsung dibunuh dan hanya ditolak saja. Jaemin berkata, apa yang kamu hampiri itu naga biru? Bagaimana kamu bisa tahu? Sang Raja Naga menjadikan Ganon target untuk pembasmian yang dilakukan klan naga. Mayetri, kekasihnya Ganon, menjadi pengkhianat demi menolong dia. Klan naga biru yang memiliki solidaritas ras yang tinggi bertentangan dengan klan lain untuk membela dia. Atau lebih tepatnya, mereka diusir secara sepihak. Kemungkinan karena Raja Naga yang memerintahkannya. Kamu yang ingin membunuh seorang dewa, menghampiri klan naga biru yang geram itu. Pada akhirnya, kalian bekerja sama kan? Benar, tujuan kami target frontier adalah sang Raja Naga Brahman. Dan naga biru pun sejalan dengan tujuan kami. Aku mencari naga biru kuno untuk membuat proposal itu. Tapi itu bukan penolakan yang biasa saja. Aku hampir mati. Bahkan di hadapan kematian. Kenapa kamu tidak menyerah? Karena untuk mengambil kembali dunia kami. Alice, kamu adalah orang yang menghubungkan tujuan mereka dan keinginan untuk bebas dan menentang 12 dewa. Alice bergumam, itu bukan sekedar sihir hitam biasa. Apa ini sihir hitam defense? Jaemin berkata, aku Diablo Volfir, bangkit kembali ke tanah ini setelah 66.666 tahun. Aku adalah musuh para dewa. Alice bergumam, 66.666 tahun, hari ramalan di mana sang penyelamat akan lahir. Diablo Volfir, nama penyelamat yang selama ini aku cari. Alice berkata, apa kamu benar-benar sang Tinel terakhir? Aku memang pernah dijuluki begitu. Berarti maksudmu, kamu adalah orang yang bereinkarnasi. Aku paham dengan melihat sihir hitam itu, tapi ini sulit untuk dipercaya. Kalau begitu, aku akan membuatmu percaya. Jaemin pun memperlihatkan masa lalunya kepada Alice. Jaemin berkata, untuk sekarang, hanya dirimu yang tahu rahasiaku. Jaemin, bisakah kamu ikut aku? Ada seseorang yang ingin aku perkenalkan padamu. Setelah itu, Jaemin dan Alice memasuki sebuah tempat. Alice berkata, di sini tempat di mana dewa kuno tinggal. Apa Abrasa adalah Garmon? Siapa sangka, ternyata seorang dewa kuno berada di Garmon. Meski dia seorang dewa kuno, dia tidak punya nama.
Kata dia, nama dan juga ingatan dia dirampas. Tapi dia bilang, dia bisa mengenalimu saat kamu bangkit kembali. Kenapa dia baru menyadarinya sekarang? Kamu akan paham setelah kamu berbicara langsung dengannya. Kita beralih di tempat yang lain. Di sana Jaemin berkata, "Apa itu sang dewa kunonya? Kenapa dia tergantung di udara?" Katanya itu karena dosa yang diperbuat saat dulu sekali. Tapi dia tidak tahu dosanya apa. Jaemin bergumam, dia sangat lemah sekarang. Sampai memanggil dia dewa itu memalukan. Aku tidak pernah mengira sang dewa kuno masih bertahan hingga sekarang. Alice berkata, bagaimanapun kalian saling sapa menyapa. Teman baru ini namanya Jaemin. Dan inilah si Pak Tua yang tidak bernama. Senang bertemu denganmu. Siapa kamu? Orang itu masih berada dalam kegelapan purbakala. Kenapa dia bisa ada di sini? Tidak ada yang bisa keluar dari kegelapan purbakala. Kamu menggunakan trik apa? Diablo Volvir berada dalam kegelapan purbakala. Itu tidak mungkin. Ingatanku masih jelas dari hidup lamaku. Tunggu, ini tidak masuk akal. Aku bisa memperoleh sisa-sisa kehidupan lamaku dan memiliki ingatan yang jelas tentang masa lalu. Kamu memandangku sebagai apa? Jiwamu itu bukan sepenuhnya milikmu. Apa maksudmu aku ini bukan reinkarnasi asli? Tapi ingatan-ingatan ini terlalu rinci untuk disalin pihak ketiga. Aku bisa yakin karena aku adalah penyihir hebat sejak awal waktu. Tidak peduli dari apapun aku terbuat, aku adalah seseorang yang memiliki masa lalunya Diablo Volvir. Aku ada untuk menghancurkan 12 dewa. Begitu rupanya, tekad yang kuat untuk memusnahkan 12 dewa telah memanggil Gaia. Gaia, sang dewa kuno Gaia. Meski dia saat ini sedang tertidur lelap, dia adalah orang yang pada dasarnya menciptakan dunia saat ini. Masih ada lebih banyak dewa kuno. Sebanyak apapun jejak yang aku cari, aku tidak pernah bisa menemukan mereka. Apa mungkin Gaia terlibat dalam reinkarnasiku? Aku tidak yakin. Tapi jika dia terlibat, kebangkitanmu tidak sepenuhnya mustahil. Siapa namamu? Aku saat ini adalah Jaemin Walton. Aku telah menyaksikan tekadmu. Aku Osiris. Kamu memiliki potensi untuk menjadi penyelamat. Dengan tiba-tiba Osiris tidak sadarkan diri. Jaemin bergumam, dia tampaknya telah pingsan karena kelelahan. Tapi dia akan bangun setelah beberapa saat nanti. Dewa kuno Osiris dan Dewa kuno Gaia datang ke sini benar-benar keputusan yang tepat. Aku telah mengungkap suatu rahasia lagi tentang diriku. Jaemin dan Alice pun keluar dari Garmon. Jaemin berkata, aku tidak mengerti semua ini. Maaf, bisakah kita bicara nanti saja? Kepalaku sakit. Baiklah. Di saat Jaemin mau pulang, tiba-tiba Hawkin menghadang Jaemin. Dia berkata, kalau dipikir-pikir tidak perlu menunggu lebih lama. Kamu tidak akan menyerah ketakutan kan? Kamu punya selera humor yang lucu. Aku akui, kamu itu kuat untuk seorang manusia. Tapi kamu tetap hanyalah seorang manusia. Bagaimana jika kukatakan
manusia ini pernah satu kali hampir menaklukkan para 12 dewa. Sulit untuk dipercaya, kecuali aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dengan tiba-tiba Hawkins menyerang Jaemin. Tetapi serangannya masih belum bisa mengenai Jaemin. Tapi Hawkins sudah bersiap kembali untuk menyerang Jaemin. Dengan tiba-tiba Jaemin sudah berada di sebelah Hawkins. Dan Jaemin pun langsung menyerang Hawkins. Serangan Jaemin pun terkena telak ke arah Hawkins. Tapi Hawkins masih bisa menahan serangan Jaemin. Hawkins berkata, mengesankan untuk ukuran manusia. Tapi aku tidak akan jatuh hanya karena ini. Dengan tiba-tiba Hawkins pun langsung menembakkan seluruh bulunya ke segala arah. Jaemin bergumam, aku menghindari dengan baik. Andai aku terkena bulu-bulu keras itu, aku pasti sudah terluka parah dalam sekejap. Hawkins berkata, tidak ada gunanya melarikan diri. Dan Hawkins pun langsung menyerang Jaemin. Tapi Jaemin masih bisa menghindari serangan Hawkins. Hawkins bergumam, bisa-bisanya dia menyerang balik saat diserang. Dia benar-benar lebih kuat dari yang aku kira. Di sisi Jaemin, dia juga bergumam, sepertinya aku harus menunjukkan kemampuan asliku. Jaemin berkata, perhatikan baik-baik, akan aku tunjukkan padamu bahwa potensinya manusia tidak ada batasnya. Doktrin sihir Diablo Volfir, kekuatan yang dulu membuat dia memperoleh gelar Sang Seribu Penyihir. Lingkaran sihir kompleks yang berlapis-lapis. Jaemin bergumam, karena ini bukan doktrin sihir yang direalisasikan di hidup ini. Tubuhku terasa tegang. Dengan tiba-tiba Jaemin langsung menyerang Hawkins. Hawkins mengingat masa lalunya saat dia masih bertarung dengan seekor naga. Kita kembali di situasi sekarang. Ternyata serangan Jaemin masih belum berdampak pada Hawkins. Hawkins berkata, aku adalah warrior ras Join, lebih pemberani dari siapapun. Setelah itu Hawkins pun bersiap kembali untuk menyerang Jaemin. Hawkins berkata, aku tidak akan pernah kalah terhadap manusia. Setelah berkata seperti itu, Hawkins langsung melesatkan anak panah tersebut ke arah Jaemin. Jaemin juga tidak tinggal diam. Dia juga melepaskan sihir yang sangat besar. Dan serangan mereka pun saling berbenturan sampai membuat ledakannya sangat besar. Apakah pertarungan mereka masih berlanjut sampai salah satu dari mereka menyerah? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.